Yuk bareng lagi dengan Saudara Bit di konten Nongki Nongkrong Suka Hati. Baik teman-teman, ya kemarin kontennya kan kita santuy, kontennya jalan-jalan, ya nggak jalan-jalan juga sih, olahraga cukup ekstrim ya, dari gowes dari Pare ke Kasembon, kemudian PP, habis itu lanjut lagi trail run di bendungan yang ada di Kasembon. Ini posisinya ini kita belum trail run ya, ini masih malam pertama, ya emang cuma semalam sih, maksudnya bermalam, besoknya pagi baru trail run. Nah, salah satu sahabatku ini ya, narasumber kita pada konten podcast kali ini di Nongki itu Ilham ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ya, ada video yang waktu kita ke Wilis awal mula Sepertim terwujud. Nah, ini salah satu member dari Sepertim, salah satu temanku juga. Dulu juga. Kok nggak ada? Siapa? Sebelah kiri ini ada, kiri nanti. Tinggal klik aja di atas kiri. Nah, nanti kita mau cerita sharing-sharing salah satu momen pendakian kita di sebelah kiri juga ada nih videonya, di waktu kita nge-review Arjuna sekalian Ngulirang. Jadi via Tretes ya, kalau kita ngelewat pos 3 itu kita di Pondokan ya, di Pondokan itu ada 2 jalur, ada yang mau ke Puncak Galagil punya Arjuna, sama ke kanan tuh ke Ngulirang. Nah, salah satu member yang ikut itu Ilham waktu itu. Nah, di salah satu itu ya, sebenarnya itu nggak hanya cuma pendakian, ada cerita-cerita yang cukup unik di sana. Salah satunya nanti adalah di mana ini versi aku ya, nanti cerita langsungnya bisa langsung Ilham yang cerita. Jadi waktu itu Ham ya, waktu itu kan kita berempat ya, Iya. aku, kamu, terus Babas, Satrio. sama Satrio, 4 orang. Nah, dari 4 member seperti ini, kondisinya waktu itu aku sakit, iya kan? Sakit. Aku panas tiba-tiba, terus alergi kan, badan alergi, paksa naik, nggak mau sambil bawa obat tawon yang palsu KW, kata aku ya. Kita beli sebelum lagi ternyata KW kan, nggak apa-apa. Tapi ya, posisi badan agak kurang fit, tapi nggak apa-apa naik ke atas. Nah sebenarnya waktu di hari kedua pendakian tuh udah mulai sembuh, cuman tinggal alerginya aja agak biduran gitu. Nah aku tuh ingat kan, pas kita turun ya kan, itu kamu tersesat kan. Iya. Jadi di pos 1 itu kalau kita lewat via Tretes, di pos 1 pertama pos itu ada warung kan, Iya. pet bocor ya namanya. Mhm. Di pet bocor itu ada warung, kita break di sana kan, karena udah waktu masih panjang sebenarnya kan, belum mau gelap, masih mau asar. Kalau pos 1 ke Simaksi itu kan juga cuma sejam kan, nggak terlalu panjang. Jadi kita santai di sana. Aku, Satrio, Babas santai-santai. Anda tergesa-gesa. Iya. Kenapa tiba-tiba tergesa-gesa seperti itu ya? Nah kamu lihatnya, kamu langsung turun kan? Iya. Kamu turun langsung. Nah aku sama Babas sama Satrio nyantai-nyantai di sana, pesen es, makan gorengan, nyantai. Anda kan udah kebelet pup ya kan? Kita kan kebelet pup, terus turun ke bawah. Nah, kemudian aku, Satrio sama Babas selesai nyantai-nyantai, turun juga ke bawah, ke pos Simaksi. Di pos, seharusnya Anda udah setengah jam lalu nyampe di sana, malah belum ada. 15 menit kemudian, datanglah Anda dengan seorang anak akamsi. Anak kampung orang Prigen sana, ternyata tersesat kan. Nah, belum kelar di situ. Itu masih belum kelar ceritanya. Ternyata ada lagi cerita waktu kamu bersih-bersih gitu. Ya, dia agak sedikit apa ya? Agak sedikit Ya lucu atau lucu ya seram mungkin gitu atau seram ya. Nah. Ya karena memang Arjuna terkenal dengan hal mistisnya. Kalau di Jawa Timur salah satu gunung yang terkenal mistisnya gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Ini ceritain waktu awal kamu ngerasa aja, dari awal ngerasa ya opo, terus tiba-tiba kok kejadian itu. Kira-kira menurutmu kenapa, karena apa? Buat pembelajaran juga teman-teman yang mau daki kan, sekiranya ada hal yang bisa dibuat pelajaran buat teman-teman. Jadi sebenarnya itu Versimu. sebenarnya bukan karena pengen BAB ya, waktu pengen turun cepat itu karena pengen istirahat. Pengen cepat istirahat. Nah, pengen buru-buru karena udah
capek banget kan, udah berapa jam. Yang semulanya itu kalau misalnya kita pengen daki 2 gunung, Arjuna sama Ulirang itu kan biasanya kan 4 hari kan, 4 hari 3 malam. Cuman gara-gara kita ada acara, salah satu teman kita Satrio kan, akhirnya kan 3 hari 2 malam kita paksain buat 2 gunung. Nah, gara-gara udah capek, pengen pulang, wis aku pengennya ya duluan, yang lain di belakang wah nggak apa-apa. Wong namanya turun kan otomatis pasti ketemu lah gitu loh. Beda kalau misalnya naik kan harus bareng-bareng. Nah, waktu turun itu udah salah ambil jalan pertama kan. Terus kedua, entah kenapa kok waktu turun tuh pengen BAB. Gak tahu pengen BAB. Padahal sebelumnya tuh gak pengen BAB sama sekali. Kan pecel ya. BAB. Pengen BAB karena mungkin ya itu di tempat camping kan makannya banyak kan. Yang paling banyak makan kan saya. Jadi akhirnya efeknya ya pengen BAB. Nah, waktu masuk ke kamar mandi kan di pos base camp itu ada kamar mandi. Kemarin waktu lari ke sana juga apa namanya? Napak tilas apa namanya itu? Memori kembali lah, mengingat memori yang dulu lah. Jadi waktu kemarin lari-lari bareng sama Satrio, itu kita ke sana lagi ke tempat base camp, ke Tretes lagi, ke tempat kamar mandi yang saya diliatin sama salah satu para jurid lah. Kayak gitu, entah itu halusinasi atau bohongan. Tapi pada saat itu kan ceritanya saya masuk kamar mandi terus Ini pas udah nyampe ya, pas setelah udah nyampe. ya. Udah nyampe terus akhirnya pengen bersih-bersih. Nah, karena aku masuk kamar mandi nih. Masuk kamar mandi Di belakang posnya masih pas ya? Nah, di pos belakangnya itu. Masuk kamar mandi. Nah, ini. Jadi waktu untuk pertama kalinya aku tuh ngerasain namanya bedegelen tapi lama banget. Sampai 1 jam. Bedegelen ini apa? Bedegelen itu apa ya? Kayak susah keluar. Sembelit. Susah keluar. Jadi BAB-nya itu lama banget gara-gara sembelitnya itu sembelit kotorannya itu susah keluar. Hampir 1 jam. Bayangkan biasanya kan kalau sembelit kan cuma 5 menit atau 10 menit lah maksimal lah. Itu sampai 1 jam nggak bisa keluar. Bingung. Ini udah aku siram cuman kok nggak jatuh gitu. jatuh cuman kok nggak bisa gini, kenapa ini ada yang salah. Mau minum ya kan ya nggak ada air kan, maksudnya air masa harus minum air kamar mandi kan. Yaudah aku tetap paksa tapi pelan. pelan supaya otot kontraksinya itu tidak tegang gitu. Orang lahiran. Kayak lahiran, simulasi orang lahiran kan. Akhirnya sejam terus aku kayak muhasabah diri gitu. Udah muhasabah diri. Kelihatannya ada yang salah nih. Ada yang salah nih selama pendakian tuh aku buat nggak jaga sikap. Terus di mana ya? Akhirnya ingat. Jadi waktu di Lembah Kijang kalau nggak salah, itu kan kamu kan minta izin buat BAB. Iya. Lembah Kijang itu kan kawasan setelah pos 3 Pondokan sebelum Lali Jiwo kan ya. Lali Jiwo Lembah Kijang ya benar. Terus kan namanya aku lagi nafsunya ya pada saat itu kan perasaan banget kan. Gimana ya puncake Arjuna itu sama puncake Ulirang. Nah, soalnya kan butuh waktu yang cukup lama kan kalau misalnya kita dari Pondokan ke puncak kan sekitar katanya sih 5 jam kan. Sebelum kita daki kan diberitahu 5 jam perjalanan ke puncak. Nah, karena udah penasaran. Nah, kok di tengah jalan ada yang pengen BAB. Dan BAB-nya lama. Udah nafsu aku kan. Terus akhirnya aku teriak kan. Woi, suwe nih rek, gitu kan, teriak sekalian 2 kali gitu kan. Sebenarnya sih juga kurang sopan lah kalau misalnya kita ngelakuin hal yang seperti itulah gitu ya. Kan itu di alam kan, yang tinggal kan bukan hanya kita aja tapi ada makhluk lain kan. Nah akhirnya kan aku inisiatif buat teriak supaya
kamu itu udah selesai BAB-nya, soalnya supaya nggak usah terlalu panas-panas, soalnya kan nanti kan bakal belum pulangnya dari puncak, otomatis kan nanti bisa jam 1 lebih, jam 1 siang lebih kan, baru sampai camp lagi kan. Aku teriakin, nah di situ akhirnya, oh iya, ini nih katanya, langsung dibalas sama Allah. Ngerasain sembelitnya, rasa sembelit yang lama itu gimana, itu langsung dibales kontan. Cash tunai langsung di tempat, bukan nanti di rumah, tidak ada waktu, langsung di tempat kamar mandi base camp. Lama gitu, akhirnya minta maaf aku, ya sebenarnya kan di kamar mandi kan, cuman intinya oh berarti saya salah gitu, saya minta maaf kalau misalnya sikap saya yang tadi saya teriak-teriak di gunung itu nggak sopan, saya minta maaf. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ototnya itu bisa lentur sendiri gitu. bisa lentur sendiri, akhirnya keluar udah tenang. Nah tapi kan itu kan 1 jam, jadi perlu energi juga kan. Nah akhirnya kayak kesannya tuh kayak halusinasi gitu kan. Dan oh iya, waktu turun tuh memang udah nggak enak badan juga sebenarnya, aku agak panas sebenarnya itu. Jadi udah agak panas, nyampe kesesat 30 menit, terus BAB bedegelan dan sembelit kan 3 kan, triple kan. Nah akhirnya kayak agak halusinasi kan karena kecapean, karena waktu itu kan memang salah satu jalur berat kan ya di Tretes kan. Treknya kan batu-batu itu yang buat sakit kaki kan, apalagi waktu turun tuh bener-bener dengkul rasanya cenut-cenut kan, bukan karena kebanyakan kan, ya karena memang itu sudah, tapi mungkin menyumbang beberapa persen. Nggak ada dosa, nggak boleh kayak gitu tuh. Terus akhirnya waktu mau buka pintu kamar mandi, kaget, apa namanya, kok ada sosok gitu kayak prajurit, cuman mukanya itu kayak nggak ada mukanya, maksudnya mukanya itu kayak rata gitu loh, ngeblur gitu loh, cuman tapi nggak lama, ya sekitar nggak sampai, ya pokoknya nggak lama lah, terus hilang gitu. Nah akhirnya aku buru-buru buka pintu, terus akhirnya waktu kan aku belum sholat asar ceritanya itu, udah waktu masuk maghrib, akhirnya mau sholat asar, cerita sama kamu, minta maaf. Minta maaf, sungkem kan, nangis kan, sungkem, soalnya kan habis dilihatin itu. Nah anak-anak kaget tuh, iki lapo hari kok tiba-tiba habis keluar kamar mandi kok langsung sungkem, nggak ada apa kok langsung sungkem kan. Akhirnya cerita, mau cerita, disuruh sholat dulu, terus dibacain itu surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kan sama teman-teman kan. Nah mau cerita setelah sholat udah, mau cerita nggak boleh, ceritanya nanti aja di rumah, soalnya masih di wilayah kawasan Gunung Arjuna kan. Jadi akhirnya baru setelah sampai di rumahnya Satrio, di kontrakannya di rumah Satrio itu baru cerita kalau ternyata habis diliatin, karena mungkin ya tadi nggak jaga sikap pertama, yang kedua ya jadi pengalaman itu first time ya kamu lihat ini? First time dalam hidup gokil sih yang Arjuna. Tapi emang nggak ngeri ya, secara sebenarnya nggak ngeri kan, cuma kaget kan ya mungkin. Tapi nggak ngeri kan sebenarnya kan, kayak dia prajurit gitu aja kan. Tapi memang selama pendakian di Gunung Arjuna yang pertama kali itu sama teman-teman itu nggak ada firasat apa-apa sih, mesti nggak, selama perjalanan itu nggak ada firasat wah diikutin, enggak, biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Yang waktu ngambil air di ini pas 3 biasa aja kan, itu turun kan ke bawah kan kita, terus yang aliran sungai itu kan buat ambil, itu biasa ya? Biasa aja deh. Ya cukup sih, ya mungkin pembelajarannya gitu ya mungkin ya, buat jaga sikap ya itu di Arjuna. Soalnya kan kalau misalnya kita daki ke Gunung Penanggungan misalnya ya, yang di Jawa Timur ya, itu kan banyak pendaki yang kurang jaga sikap lah, kayak nyetel musik keras-keras, padahal kan sebenarnya kan itu kurang bagus lah, nggak baik lah. Masa di gunung
rame-rame pakai apa Son. portable sound kecil itu terus dikencengin suaranya kan ganggu banget. Apalagi biasanya kalau di Semeru atau nggak di Semeru aja sih, tapi di gunung-gunung kalau misalnya mau Sandi Attack pasti kan rame-rame teriak-teriak gitu, wow, padahal itu malam-malam kan. Itu kan kurang bagus lah sikapnya itu. Ya mungkin untuk pendaki-pendaki yang bukan berarti aku mengklaim udah pro ya, enggak, cuman kayak kita saling mengingatkan aja sama sesama pendaki ya, jaga sikapnya, karena kita kan nggak hanya sendiri kan, ada makhluk lain. Iya, itu ya. Ya, aku first time sih bukan lihat ya. Dalam rombonganku ada yang apa ya istilahnya? Kayak ini apa namanya? Pengalaman baru itu apa namanya? Paranormal experience ya. Paranormal experience di gunung dan real di temanku langsung. Mungkin cerita pendaki lain ya yang papasan mungkin ada, tapi kalau langsung timku bukan baru sih, baru ini, hanya ini selama aku pendakian ya. Sama kemarin sih, kalau kemarin, tapi untuk yang bareng-bareng sama teman-teman seperti ini baru ini sih. Ya itulah, nanti buat pembelajaran teman-teman ya. Jangan lupa kalau ke gunung, apalagi yang masih baru-baru ya, selalu jaga sikap, terus juga mempelajari rute yang ada, sharing-sharing ke orang-orang yang udah pernah mendaki, kayak gitu, biar nanti kayak orang tersesat, ya kan? Itu kan salah satu ya, mungkin capek juga kan ya. Capek juga kan mungkin mempengaruhi ya akhirnya kan tenaga kita lagi lemah, terus gampang dilihatin akhirnya kan ada juga tenaga kita lemah juga mungkin. Sama itu sound systemnya nanti ditaruh di sepeda motor aja. Iya. Jangan dibawa di gunung. Jangan bawa ke atas. Selain itu memberatkan juga kan bawaan. Kalau mau bawa ke atas pakai sound systemnya dangdutan aja kan. Bawa terus lebih keras, enggak apa-apa. Sekalian bikin supaya nanti raja-rajanya datang semua. Enggak apa-apa. Yang kecil-kecil kan ditampar. Nah, supaya ditampar. Bukan disentil lagi, tampar. Enggak apa-apa. Bawa aja. Langsung ke podcastnya bawa aja enggak apa-apa. Iya. Ya itulah nanti sharingannya dari Ilham ya, untuk first time juga ketemu makhluk lain, ciptaan Tuhan yang lain, ditemuin secara langsung, dan itu di gunung yang tetapi ini adalah hobi kita buat naik gunung. Nah, akhirnya karena udah hobi kita ya mengingatkan lagi kalau mau naik ke atas ya jaga sikap, akhirnya juga berpengaruh positif pada kita gitu. Ya cukup sekian, terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat follow IG-nya Ilham ya, di bawah di deskripsi ada linknya. Kemudian jangan lupa like, kemudian komen dan juga share ke teman-temanmu jika dirasa video ini bermanfaat. Bye.